Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Sebut nama dong, Coach Nova, sebut nama dong. Biar kita kasih pelajaran nih bocil-bocil ini nih. Jadi ya, ini menurut si Nova Arianto, pasca kemarin pertandingan timnas U17 ngelawan India U17, ada pemain U17 yang merasa star syndrome ya. Jadi katanya Nova Arianto, ada pemain-pemain yang udah mulai tinggi hati nih, udah merasa jago ya. Udah mulai sombong. Ini bakal jadi awal kehancuran, kata Nova Arianto. Betul. Mungkin menurut beliau ya, ada pemain-pemain yang secara etos kerja itu kurang kelihatannya. Ayo dong, sebut nama dong coach. Nih kalau pada berlindung di balik kata mereka masih pada muda, lo harus tahu Pade, kalau ini nggak kita antisipasi dari awal, ini bakal muncul nih Eloyo baru, Jindan Jun baru, Tony Firmansyah baru. Ini ada lingkaran iblis yang nggak akan selesai nih. Sebenarnya kelihatan ya siapa orang-orang yang secara etos kerja itu kurang ya. Gue gak mau nyebut nama, gue gak mau menggiring opini, terserah ya, lu pada mau komentar siapapun bebas. Padahal mainnya Puruk Nova Arianto bisa mengantisipasi. Tapi gaya-gayanya seperti star syndrome. Timnas tuh harus mengkawal tim ini karena mereka punya potensi yang besar sekali, gue ngelihatnya ya. Jangan sampai dari tim yang pondasinya kuat ini itu cuma 2-3 pemain doang yang bertahan sampai senior. Contoh generasi Hernando, siapa yang bertahan sampai senior? Hernando doang. Generasinya Egy, siapa yang bertahan sampai senior? Egy yang Witan doang. Semoga kayak gitulah ya. Gue percaya dengan integritasnya Nova Arianto. Kalau ada pemain yang begitu udah coach kick aja, coach kick. Kalau ada pemain yang sok-sokan menjadi star syndrome, sudah coret, tendang buang. Masih banyak pemain yang lain. Buat apa piara pemain-pemain begitu? Iya kan? Hernando blunder lagi. Menjelang Indonesia melawan Arab, Hernando blunder lagi ya. Pada saat pertandingan Persebaya melawan Barito Putra, Hernando melakukan blunder. Padahal beberapa saat sebelum pertandingan ya, Sintayong itu menyatakan bahwasanya Martin Paes tidak otomatis menjadi kiper utama ya. Artinya Hernando ya ataupun Nadeo itu masih punya peluang ya, masih punya peluang. Hernando punya peluang, apalagi Martin Paes nggak bisa main kan? Tapi apa daya ya, Hernando akhirnya melakukan blunder lagi ya. Dan kalau kita lihat ya statistiknya musim lalu di Liga ya, itu 14 pertandingan itu 21 kebobolan, 3 clean sheet. Artinya dari 14 pertandingan 11-nya itu kebobolan, 11-nya kebobolan. Nah, apakah dengan blunder Hernando ini membuka peluang Nadeo untuk mengawal gawang Indonesia lawan Arab? Bagaimana menurut teman-teman? Tapi kalau kita lihat ya pertandingan kompetitif terakhir Nadeo di timnas Indonesia, yaitu pada saat melawan Irak di Basra ya. Ini dicatat di dalam media ya. Data ini adalah saat Indonesia kalah 1-5 ya. Hernando itu dari 4 shots 5 kebobolan. Itu 1 gol bunuh diri. Itulah parahnya Nadeo pada saat itu. Jadi tidak salah memang ya. Sebagian besar bahkan hampir seluruh pecinta timnas Indonesia itu berharap Martin Paes secepatnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Si Hernando Ari bukan tidak bagus, dia bagus, cuma sering sekali melakukan blunder. Yang terakhir kemarin waktu lawan Barito Putra itu ya itu. Harusnya dia dalam kotak penalti saja tunggu bola begitu, dia over sama kawannya. Tapi kenapa dia harus keluar dari dalam kotak penalti? Nah, itu yang dipertanyakan. Akhirnya kan jadi blunder, jadi gol cepat mungkin di musim ini tuh. Adi Satrio blunder. Kenapa sih adminnya bikin hampir blunder, orang udah blunder. Blunder ngelawan PSPS Biak ya. Hernando blunder lawan Barito. Dan Martin Paes absen melawan Saudi. Menyala pertahanan timnasku, menyala. Ya, jadi pertahanan timnas sedang tidak baik-baik saja. Gimana nih bang? 2 kiper kita yang main di Ligue 1 ya, itu dua-duanya blunder di match terakhir ya. Di saat Martin Paes sudah dinyatakan tidak bisa bertanding lawan Saudi, pikiran kita kan langsung ke Hernando ya harusnya ya. Ya ini waktunya Hernando ataupun Adi Satrio ataupun Nadeo mungkin nanti dipanggil, kita nggak tahu ya kiper ketiganya siapa, untuk bisa ngebuktiin diri ini. Apakah dia emang sejauh itu levelnya sama Paes atau emang masih bisa bersaing nih sama Paes?
Padahal di statement terakhir ya, Sintayong membuka sekali peluang persaingan antara Hernando maupun Paes ya. Jadi nggak ada tuh si Sintayong bilang kalau Paes tuh 100% bakal main terus, nggak ada. Tapi dengan kejadian blunder Hernando yang kesekian kalinya dan Adi Satrio nih yang suka main-main sendiri di area sendiri, ini cukup mengkhawatirkan guys ya. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti. Padahal kalau kita nonton Hernando ataupun Adi Satrio di timnas itu ya lumayan. Gue nggak bilang bagus banget tapi lumayan ya. Tapi kalau main di klub ya ngedrop. Gue nggak terlalu ngikutin Ligue 1 soalnya. Ya ampun itu ya, semoga Hernando maupun Adi Satrio ya itu bisa menemukan sentuhan terbaiknya, dan dengan kedatangan Martin Paes itu bisa belajar ya dari dia ya. Gue nggak bilang kiper jago itu nggak bakal blunder. Kita lihat. Mungkin nanti kalau Martin Paes datang tersedia di bulan September, seandainya mungkin dia akan jadi kiper utama untuk timnas Indonesia. Tapi sayangnya ada yang menyebutkan bahwa Martin Paes ini tidak bisa bermain nanti lawan Arab Saudi gitu, karena nama-nama yang sudah disodorkan ke AFC itu tidak ada nama Martin Paes. Nanti dia akan bermain lawan Australia kalau tidak salah. Karena kan waktu Indonesia melawan Arab Saudi nanti itu nama-nama mereka sudah dikasih ke AFC, jadi tidak ada nama Martin Paes di sana. Ya semoga nanti lawan Arab Saudi ya Hernando Ari, pasti Hernando Ari yang dipilih, tidak mungkin kiper lain, pasti Hernando Ari. Semoga Hernando Ari tidak melakukan blunder lagi seperti ketika melawan Irak waktu kita main di GBK waktu itu sangat ya fatal sekali buat timnas Indonesia. Semoga Hernando Ari bisa bermain bagus nanti lawan Arab Saudi, karena tidak ada pilihan lain di lini belakang khususnya kiper teman-teman. Kita harapan satu-satunya cuma Hernando Ari, walaupun Hernando Ari kemarin blunder, apalagi di posisi back. Kita back juga ini ya, katanya Jordi Amat itu cedera, kemudian JITS kemarin juga itu digantikan di menit ke-65 ketika Venezia lawan Fiorentina itu kayaknya cedera, tapi ya kita berharap itu bukan cedera yang serius. Jadi nyaris kita hanya mengharapkan Justin Hubner dan juga si Rizky Ridho. Jadi ya kita harap-harap cemas pertahanan Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Semoga lawan Arab Saudi mereka bisa tampil solid dan bisa meraih 3 poin nantinya. Lucunya jawaban Esko yang tertangkap basah ketika ditanya soal pengaturan skor yang dituduhkan kepadanya. Cakapan lewat WhatsApp, ada kalimat yang di sini ditulis, sudah di Jogja Mas, bekerja sama masuk 4 besar wilayah timur, kalau longgar saya bisa telepon sebentar. Iya, artinya apa? Itu kan bicara kerjasama kan tidak harus pengaturan skor. Maksud Anda ketika bekerja sama masuk 4 besar, kalau begitu apa Pak ya? Ya disiapin pertandingannya yang harus bagus, timnya harus bagus. Inilah cerita kelam masa lalu sepak bola Indonesia yang memang ya membuat sepak bola kita tidur lelap lama sekali, jadi bahan olok-olokan negara-negara lain. Tapi untungnya datang orang yang mengerti sepak bola seperti Erick Thohir, membawa pelatih yang bagus, dan akhirnya mata dunia bisa melihat bahwa sepak bola Indonesia lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ya tetap semangat sepak bola Indonesia, supporter Indonesia semakin menyala. Pratama Arhan OTW Timnas. Oke guys, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya dari Dewa United diumumkan langsung oleh pelatih mereka ya, Jan Olderi Kering, kalau kedua pemain ini dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia untuk memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Oke, berikutnya ada nama Pratama Arhan dikonfirmasi oleh Bapak Sumarji kalau Arhan kembali dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Waduh, semoga Arhan mainnya berapi-api dan gacor. Yo, betul. Oke, setelah kemarin 2 nama pertama yang diumumkan bahwa dipanggil timnas Indonesia ada Ramadan Sananta dan juga Dimas Derajat, kali ini udah ada 3 nama lagi ya, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan dan juga Ricky Kambuaya. Ini Egy sama Kambuaya dua-duanya lagi gacor juga di Dewa United nih sejauh ini. Kita masih menunggu rilisnya secara full ya, nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Agak greget juga nih saat ini kita hanya taunya satu di spill satu itu juga dari pelatihnya masing-masing. Intinya sama-sama kita tunggu, harusnya sih dalam waktu dekat ya, harusnya dalam waktu 1, 2, 3 hari ke depan lah. Oke. Semoga Pratama Arhan ini dia bisa bermain lepas nanti ya, walaupun ada sedikit permasalahan dengan dia, tapi saya percaya dia bisa bermain yang mengasih permainan yang terbaik nanti ketika lawan Arab Saudi. Semoga dia dijadikan starter nanti. Aduh, Kadek Arel, lu kenapa sih disordered sama skor ID ya? Ditanya nih, main di Liga Eropa atau Indonesia masuk Piala Dunia? Kenapa lu malah jawab Indonesia masuk Piala Dunia? Kenapa lu mementingkan kepentingan tim, bukan kepentingan lu pribadi? Kenapa?
kok nggak sama gitu jawaban sama temen lu yang mentingin dirinya sendiri gitu, yang jawabnya itu main di Liga Eropa ya. Gue nggak mau nyebut ya tuh si Loyo ya. Terus tanya lagi sama Skor ID nih, main di Olimpiade tapi kalah, apa menang Liga? Terus lu jawabnya main di Olimpiade tapi kalah. Kok lu nggak menunjukkan mental rata-rata main Liga Ang ya, main Liga 1 gitu, yang mendingan juara di Liga gitu, gak usah kemana-mana. Kok lu kayak memberikan kita harapan gitu kalau main muda kita itu sekarang mindset udah bagus, kenapa? Kok lu gak kayak mayoritas main bola yang aman, yang senang dengan zona nyamannya, yang gak punya cita-cita? Ya, mungkin setiap pemain bola itu punya cita-citanya masing-masing gitu, ada target-targetnya masing-masing. Mungkin kadek Are lebih memilih timnas daripada memilih karir pribadinya begitu. Ya bagus juga sih, tapi semoga Kadek Arelin ke depannya bisa dipakai terus di timnas begitu. Karena dia juga bermain bagus gitu. Bukan berarti dia main jelek, tidak. Dia main bagus ya, dan dia sering menjadi pilihan di lini belakang di U17 ini. Semoga dia menjadi pemain yang bersinar supaya nanti ketika dia dipromosikan ke timnas senior, dia bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas senior. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan Indonesia yang semakin hari semakin mengalami kemajuan, dan kita terus mendukung timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan kita tetap berharap pemain Indonesia tetap solid dan menampilkan yang terbaik untuk timnas. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.